seakan-akan semua yang ditinggalkan Nabi itu dilarang untuk kita lakukan di zaman ini, ya. Semua yang tidak dicontohkan Nabi itu dilarang untuk tidak dilakukan di zaman ini. Nah, ini bertentangan dengan kaidah yang disepakati ulama tadi. Nabi tidak melakukan itu tidak berarti haram. Sahabat tidak melakukan itu tidak berarti haram untuk kita lakukan di zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut adanya contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam seluruh perkara amaliyah ataupun ibadah ini merupakan perkara yang tidak tepat, apalagi kemudian dibumbui dengan slogan yang dilontarkan oleh sebagian pihak, laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya sesuatu itu baik, lasabakuna ilaih, maka mereka akan mendahului kita untuk melakukannya. Maksudnya mereka ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW atau generasi salaf. Jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk diketahui bahwasanya beramal dalam satu ibadah atau bagian dari agama itu tentulah harus berdasarkan dalil. Tapi dalil itu tidak hanya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalil itu banyak, yang disepakati saja ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian Al-Ijma', dan kemudian Al-Qiyas. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Qiyas. Itu baru yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun di luar 4 hal ini masih ada yang diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, ya, yang kita tidak akan bahas di sini. Itu menunjukkan bahwasanya slogan laukana khairan lasabakuna ilaih ini, mohon maaf, sebenarnya slogan kaidah yang tidak dikenal oleh para ulama as-salaf sendiri. Tidak ada seorang pun ulama yang kemudian menjadikan parameter untuk menentukan satu amalan itu bid'ah atau tidak, dilarang atau tidak, dengan sebab slogan ini. Artinya al-khairiyah, kebaikan itu ditetapkan harus dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, para ulama salaf, wabil khusus Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Secara fakta pun di kalangan para ulama salaf tidak seperti itu. Semisal peristiwa atau amaliyah sholat tarawih berjamaah, di mana sholat tarawih berjamaah ini di masa Nabi Muhammad SAW belum pernah ada sebulan penuh sebagaimana yang sudah kita praktekkan sekarang ini. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga belum ada. Baru ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu artinya Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang tidak dilakukan kurun sebelumnya atau orang-orang sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga di masa kekhalifahan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau beristihad adanya azan Jumat 2 kali. Yang adzan Jumat 2 kali ini belum pernah ada di masa-masa sebelumnya juga. Artinya sebelum masa beliau, seperti Nabi Muhammad SAW belum ada. Kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq juga belum ada. Di zaman Umar bin Khattab juga belum ada. Baru ada, dan itu hasil ijtihad beliau, adzan 2 kali untuk sholat Jumat. Ini baru beberapa contoh yang kita sebutkan, dan seperti ini sangat banyak sekali. Sehingga menetapkan atau memakai kaidah laukana khairan lasabakuna ilaih ini untuk menuntut semua perkara, ya, harus ada contoh, harus dilakukan oleh kurun sebelumnya atau kurun salaf soleh, ya, ini tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan, ya, karena berarti seakan-akan, disadari atau tidak, dengan kaidah ini kita atau orang tersebut, mereka telah membatasi seakan-akan dalil itu hanya contoh dari Nabi Muhammad SAW atau kurun-kurun
sebelum kita atau para ulama salaf. Sementara kadang dalil itu atau amaliyah itu bisa ditetapkan dengan bukan hanya dengan contoh gitu, contoh dari Nabi, seperti dengan dalil Quran, dalil hadis. Dan ini macam-macamnya banyak sekali ya, macam-macam jenis-jenis dalil dalam Quran dan hadis itu masih banyak sekali. Kalau kita jabarkan, ada dalil umum, ada dalil khusus, ada dalil al-amul maksus, ada macam-macam. Belum kadang dengan ijma, dengan kias gitu. Seperti contohnya bahwasanya kita zakat fitrah itu pakai beras. Di Indonesia ini pakai beras. Kalau kita mengacu kepada kaidah ya yang mereka buat, laukana khairan lasabakuna ilaih, seandainya hal itu baik maka para pendahulu kita sudah melakukannya. Ini nggak ada kemudian kita dapatkan Nabi Muhammad SAW zakat fitrah pakai beras atau para sahabat, itu nggak ada. Toh kita melakukannya. Jadi walaupun tidak ada contohnya, ini udah ada dalilnya. Jadi tidak semua amaliyah yang tidak ada contohnya itu otomatis tertolak, karena bisa jadi walaupun tidak dicontohkan itu ada dalilnya. Dalilnya apa di sini? Dalilnya adalah kias, analogi, dikiaskan kepada ilat perintah zakat fitrah yang setelah diteliti oleh para ulama berisi atau ilat hukumnya, acuan hukum, penetapan hukumnya itu karena adalah makanan pokok. Sementara makanan pokok di Indonesia itu berbeda dengan di Arab Saudi, di Jazirah Arab, yang di sana itu kurma dan gandum, sementara di sini bukan itu. Maka kita keluarkan bukan kurma dan gandum, akan tetapi berupa beras. Kemudian juga para ulama yang mungkin menjadi rujukan mereka yang menyusun kaidah ini, laukana khairan tadi, seperti Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan, termasuk rujukan primer dalam beragama ya oleh mereka. Mereka sendiri juga, Ibnu Taimiyah itu, Syekh Ibnu Taimiyah melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, bahkan mungkin oleh kurun-kurun salaf setelahnya. Seperti misalkan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya zikir khusus setelah adzan, antara adzan dan iqamah di sholat subuh, itu berzikir dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu diulang-ulang sebanyak 40 kali. Ini tidak ada contohnya dari Nabi, tidak dicontohnya dari para sahabat. Toh tetap beliau amalkan. Syekh Ibnu Taimiyah juga punya amaliyah. Beliau ini setelah sholat subuh, amaliyah rutin ini ya, bukan kadang-kadang, amaliyah rutin ya, mendawamkan membaca surat Al-Fatihah terus sampai terbit matahari. Itu amaliyah rutin. Beliau ulang surah Al-Fatihah berulang berpuluh-puluh kali atau bahkan beratus kali dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ini juga tidak ada contohnya. Ini juga tidak ada amaliyah dilakukan oleh para ulama sebelumnya, para ulama salaf terkhusus. Syekh Ibnu Taimiyah juga punya rutinitas yang tidak pernah dicontohkan, yaitu apa? Di hari Jumat beliau itu senantiasa dari rumah membawa sesuatu untuk beliau sedekahkan di jalan dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan secara rahasia. Ini tidak pernah juga dicontohkan seperti ini. Kalau mau konsisten, amaliyah Syekh Ibnu Taimiyah ini harus berarti terkena kaidah laukana khairan la sabakuna ilaih. Ya, kalau sesuatu itu baik tentu akan diamalkan oleh mereka, para salaf gitulah. Sementara para salaf tidak ada yang mengamalkan seperti ini, wabil khusus Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kaidah ini, mohon maaf, ini kaidah yang tidak benar, tidak tepat. Bahkan kalau mau agak sedikit dengan bahasa yang ekstrim, itu kaidah ini kaidah yang muhdatsah, kaidah yang tidak dikenal di kalangan para ulama untuk kemudian menentukan satu amalan itu bid'ah atau tidak, satu amalan itu jelek atau tidak. Dengan kaidah ini merupakan kaidah yang baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Kami tambahkan satu hal, bahwasanya kaidah ini bertentangan dengan kaidah yang disepakati ulama salaf dan kholaf. Bayangkan ya, kaidah ini kaidah yang disepakati ulama salaf dan kholaf. Jadi ini benar-benar kaidah yang
mu'tabarah dan dipakai oleh para ulama kita, bukan hanya dari kalangan belakangan khalaf, tapi juga para ulama salaf. Apa kaidahnya? Kaidahnya itu adalah tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan minal afal la yadullu ala man'ihi ala hurmati. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perkara, itu bukan tidak menunjukkan bahwasanya perkara itu dilarang atau diharamkan. Jadi kalau Nabi tidak melakukan satu perkara, itu tidak diharamkan. Lah, kaidah lakukan khairan itu bertentangan dengan ini. Seakan-akan semua yang ditinggalkan Nabi itu dilarang untuk kita lakukan di zaman ini. Ya, semua yang tidak dicontohkan Nabi itu dilarang untuk tidak dilakukan di zaman ini. Nah, ini bertentangan dengan kaidah yang disepakati ulama tadi. Nabi tidak melakukan itu tidak berarti haram. Sahabat tidak melakukan itu tidak berarti haram untuk kita lakukan di zaman ini, sepanjang amalah itu ada dalilnya. Dan dalil itu tidak harus contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat pencerahan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.